Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widianto Putra dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 050438024. Di sini saya akan mengerjakan tugas dua mata kuliah analisis dan visualisasi data dengan soal berikut. Nomor satu ini, pertama kita perhatikan dataset pada file Excel yang dikasih ke dari dosen. Isinya dengan ada 468 data. Lalu install paket berikut jika belum terinstall, lalu load paket menggunakan Mozilla Library. Dengan install package ini dan library, di sini saya sudah mengerjakan untuk installnya sudah. Lalu di tahap selanjutnya saya akan memasukkan eh, datanya ini, data yang pendapatan. Kita tuliskan data read.csv, lalu masuk di folder data CSV nya, masuk properti, salin di bagian location, lalu paste. Untuk tanda miringnya ini semuanya bisa diganti sebaliknya, jadi seperti ini. Lalu kita bisa lihat datanya di sini sudah ada. Oke, untuk selanjutnya ini lakukan regresi linear sederhana dan mengikuti langkah-langkah berikut A sampai E. Ini lalu visualisasikan hasil regresi dengan langkah berikut. Untuk kita langsung aja ke yang A, menggunakan histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Lalu jelaskan interpretasi histogram tersebut. Oke, langsung aja masuk pemrograman A. Untuk A ini saya tandai dengan A. Baik, di sini sudah selesai. Untuk fungsi soal yang nomor A sudah sesuai, gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Lalu kita enter. Untuk hasil plotnya seperti ini, histogram kebahagiaan. Baik, untuk kode histogram lalu data tanda ini kebahagiaan ini mengambil dari data ini kebahagiaan. Lalu untuk data ini data keseluruhannya. Lalu untuk main ini adalah judul histogram kebahagiaan. X-Lab ini tingkat kebahagiaannya, semakin banyak semakin bahagia. X-Lab yang bagian horizontal, lalu Y-Lab yang vertikal, frekuensi. Call untuk color, warna light green, border black. Jadi ini sudah kelihatan bahwasanya untuk tingkat kebahagiaan responden yang paling tinggi berada di nomor 4. Dan untuk 2, 3, 2 dan 5 ini dengan tingkat kebahagiaan yang sama tingginya. Lalu juga ada yang kurva yang paling bawah, bisa dilihat 0, 7. Oke, untuk yang nomor A ini sudah selesai. Kita lanjut yang soal B. Soal B, gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Interpretasikan hasil grafik tersebut. Oke, lanjut yang B.
diawali dengan tanda bagian B. Baik, untuk hasilnya seperti ini. Seperti yang soal A, ini plot, kita membuat plot, lalu mengambil data ini dengan pendapatan, dan juga kebahagiaan juga. Lalu untuk main scatter plot, ini hubungan pendapatan dan kebahagiaan ini judulnya. Lalu XY horizontal pendapatan ini, lalu Y-lab kebahagiaan, call untuk warna color PCS 19, bentukannya seperti ini. Lalu upline membuat garis kiri bawah ke kanan atas seperti ini. Linear model kebahagiaan pendapatan, data untuk colornya warna black, dan LWD ini ketebalan dari garis ini. Kalau misal satu ini semakin lebih tipis dari yang ini, semakin besar semakin tebal. Baik, untuk data scatter plot hubungan pendapatan ini dan kebahagiaan, di sini bisa dilihat semakin banyak pendapatan, ini semakin tinggi kebahagiaannya. Bisa dicek untuk 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini semakin banyak, lalu semakin tinggi kebahagiaannya. Juga untuk garis ininya bisa dicek bahwasanya untuk ini menunjukkan positif, yaitu kebahagiaan yang tinggi. Baik, saya rasa cukup. Lanjut yang bagian C. Untuk bagian C, lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Oke. Baik, bisa dicek ini hasilnya. Di sini untuk penjelasannya sebenarnya sama seperti yang scatter plot ini. Bahwasanya pendapatannya semakin tinggi itu semakin tinggi juga kebahagiaannya. Untuk pendapatan di sini dengan p-value yang sangat signifikan. Oke, untuk model hasil ini menyatakan dengan hasil 7452, yaitu artinya dengan kebahagiaan ini mempunyai pendapatan yang tinggi, yang artinya mempunyai hubungan yang sangat kuat ya. Kita lanjut yang bagian D. Untuk D, gunakan perintah plot nama variabel regresi kalian untuk cek homoskedastisitas, lalu interpretasikan hasil plotnya. Oke, langsung aja. Oke, ini sudah selesai untuk yang D. Untuk kode par mfrow 2,2 ini artinya par ini parameter grafik. Lalu untuk mfrow ini menunjukkan data plot. Di sini ada jumlahnya ada berapa. Ini 2,2 artinya 2 baris dan 2 kolom. Berdasarkan grafik residual versus credit ini dan scale location di sini ke arah menunjukkan ke arah horizontal, tapi tidak menunjukkan bentuk tertentu, yaitu acak.
Itu artinya menunjukkan residual cenderung konstan, sehingga asumsi homoskedastisitas ini terpenuhi, dan model regresi ini tidak menunjukkan adanya masalah heteroskedastisitas, sehingga hasil estimasi model dikatakan reliable untuk digunakan dalam analisis ini. Eh, saya rasa cukup untuk bagian D. Oh ya, aku lupa nggak menandainya. Saya rasa kita lanjut ke yang bagian E. Visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut. 1. Plot data points pada grafik. 2. Tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot. 3. Tambah persamaan untuk garis linear, beri judul dan label yang sesuai untuk sumbu X dan Y. Oke, kita langsung saja. Baik, untuk yang bagian soal E, ini sudah selesai pada fungsinya. Oke, langsung saja saya ini. Untuk nomor 1, plot dan data points pada grafik ini. Lalu untuk tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot. Untuk garisnya ini, yang garis hitam, garis regresi linear. Lalu 3, tambahkan persamaan untuk garis linear. Tambahan persamaan ini ada di bagian EQ. Persamaannya yaitu 0,29 plus 0,712 X untuk persamaan untuk garis linear. Lalu nomor 4, beri judul dan label yang sesuai untuk sumbu X dan Y. Untuk sumbu X yaitu pendapatan, sudah. Y vertikal, kebahagiaan. Saya rasa sudah cukup untuk pengerjaan tugas 2 kali ini. Langsung saya tutup saja. Mohon maaf jika ada salah kata, salah pengerjaan, salah penjelasan. Mohon untuk koreksi, komen aja. Berjumpa lagi di tugas selanjutnya.